kerudung. Terima kasih. Sami-sami. Bapak Ikulo. Sobat desa, setelah kita sholat, kita keluar nih, Masya Allah ya. Karena anginnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu desa sejuta cerita. Kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Petualangan hari ini akan mengajak sobat desa untuk berkunjung ke sebuah wilayah yang kini sudah hilang akibat letusan Gunung Merapi pada tahun 1951. Dusun ini bernama Dusun Pencar. Konon katanya Dusun Pencar adalah satu di antara beberapa dusun yang terdampak erupsi Gunung Merapi besar pada tahun 1951. Lokasi Dusun Pencar terletak di bawah lereng Gunung Merapi yang masuk ke wilayah Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Jarak dari puncak Gunung Merapi ke Dusun Pencar hanya sekitar 4 km. Jarak ini tidak jauh berbeda dengan jarak dari puncak Gunung Merapi ke dusun sebelah, yaitu Dusun Stabelan. Usut punya usut, letusan yang besar pada tahun 1954 telah menimbun seluruh wilayah Dusun Pencar. Ikuti video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa dukung Cerita Desa Indonesia dengan cara like, komen, subscribe, dan sebarkan video ini ke sanak family. Kita mulai perjalanannya dari sebelah sini. Nah, ini dia sobat desa. Sebelum Mas Habib berangkat, biasanya Zahwa menyiapkan hal-hal yang perlu dibawa, termasuk menyiapkan bingkisan-bingkisan atau buah tangan untuk orang-orang yang ditemui Mas Habib. Misal nanti Mas Habib ketemu ibu-ibu nih, ya kita kasih buah tangan begitu. Terus habis itu menyiapkan barang-barang tuh kayak gitu, action cam, terus saramonic, drone, kotak serba ada, kacamata nggak boleh sampai lupa. Oke sobat desa, ikut Zahwa nyiapin barang-barang ini dulu ya. Jadi sobat desa, nih Zahwa udah masukin 3. Jadi ini tuh hijab ya, kotak-kotak hijab kayak yang Zahwa pakai. Mau ditunjukin nggak Mas? Nih. Nah, Tuh, jadi ini kayak gitu. hijab ya, sobat desa. Hijab. Selain biasanya kan kita bagiin ini nih, kaos ya. Ini kaos yang biasanya kita bagikan, kita kasih kepada warga atau narasumber yang berkenan untuk kita wawancarai. Sekarang kita tambahin stiker. Mana sini aja, masukin sini aja. Masukin sini, terus dimasukin ke dalam bungkusnya. Kenapa nggak masukin di dalam itunya Mas, plastiknya gini? Takut nanti malah itu hilang. Oke. Ya nanti kita masukin. Nih jadi dimasukin satu-satu gini ya sobat desa. Zahwa tuh orangnya sedikit perfeksionis, jadi kalau menceng tuh kayak risi ya. Nah, Kalau menceng tuh sepertinya risi begitu. terus Tara, lucu ih. jadi kita juga bagi-bagi Stiker nih, sama tuh. Keren kan sobat desa. Ini nanti kita bagi-bagikan ketika kita ketemu sobat desa di jalan atau ketemu sama anak-anak. nanti kalau yang ketemu Mas Habib di jalan, ciri-cirinya boxnya ada ya. stiker ini. Box belakang ada ininya. Terus nanti manggil aja Mas Habib gitu. Nanti Mas Habib sudah menyediakan stiker di kantongnya, jadi nggak usah ngambil. Betul. Langsung kenalan seperti itu. Oh tuh, anak sudah memanggil susu. Di tas sayang. Oke. Oke, kita lanjutin dulu sobat desa.
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga suaranya jelas ya Sobat Desa. Sekarang kita akan menuju ke Desa Pencar. Ini ya Desa Pencar. Nah, Desa Pencar, Dusun Pencar ini lokasinya itu sebelahan sama Dusun Stablan yang sudah kita jelajahi di episode yang lalu. Nah, ini depan kita ini adalah kantor Desa Tlogolele. Jadi untuk Dusun Stablan itu secara administratif masuk ke wilayahnya dusun Desa Tlogolele. Nah, ini sebelah kanan saya ini adalah kantor desanya ya. Kalau mau menuju ke Dusun Stablan itu lurus ke atas sana. Terus kita sekarang belok ke kiri. Kita akan menuju ke arah Dusun Pencar, yang mana dusun ini tuh sudah hilang ya karena ada bencana alam di tahun 1960-an yang mengakibatkan satu dusun itu terkena dampak dari letusan Gunung Merapi pada waktu itu. Nah, informasi ini saya dapatkan dari penuturan Pak Dukuh Dusun Stablan ya, yang sudah kita wawancara di 2 episode yang lalu. Nah, beliau ini bercerita bahwa di sebelah barat Dusun Stablan ada satu dusun yang sudah hilang karena erupsi tahun 1960-an. Nah, kakeknya Bapak Dukuh Stablan itu adalah salah satu saksi yang melihat serta mengetahui kejadian masa itu. Nah, beliau ini menceritakan kepada anak cucunya, salah satunya kepada Pak Dukuh Dusun Stablan yang kemarin kita wawancarai ya. Nah, untuk membuktikan kebenaran yang ada di sana, sekarang kita akan mencoba untuk datang langsung ke area bekas Dusun Pencar ini. Kalau orang sini tuh menyebutnya dengan istilah lahar pencar, karena lahar ini menerjang Dusun Pencar. Perlu Sobat Desa ketahui bahwa Gunung Merapi ini kan, ini salah satu kearifan lokal nih tuh, jalan-jalan atau pergi-pergi pakai pickup. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi salah satu hal yang perlu Sobat Desa ketahui bahwa Gunung Merapi ini kan dari masa ke masa mengalami perubahan ya, terutama jalan lahar dinginnya, awan panasnya. Kalau sekarang kan sudah mengarah ke arah barat daya, mengarah ke Magelang ya. Kalau dulu tuh di tahun 60-an itu mengarah ke sini. Nah, salah satunya adalah sungai yang akan kita lewati ini. Namanya adalah Sungai Apu. 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 Nah, ini namanya Sabodam Sungai Apu. Nah, kalau Sobat Desa mau ke arah Boyolali lewat alternatif ini pasti lewat jalan ini. Nah, ini dia nih Sungai Apu. Terus Dusun Stablan dan Dusun Pencar itu ada di kawasan ini, di dekat Sungai Apu ini. Tapi sekarang kawasan ini sudah aman karena aliran lahar dingin dan lahar panas dari atas itu sudah nggak lewat Sungai Apu ini. Oke, sekarang kita sudah masuk ke Desa Klakah ya Sobat Desa. Sudah bukan lagi Desa Tlogolele. Kita sudah memasuki wilayah yang berbeda. Yuk kita lanjutkan perjalanannya untuk mencari bekas Dusun Pencar yang hilang akibat erupsi besar Gunung Merapi tahun 1960-an. Kita lanjut.
Sekarang saya entah berada di mana ini. Wah, ini semoga ada sinyal ya. Saya mau tanya orang tapi nggak ada orang ya. Oh bener sobat desa, jadi depan itu ada sungai. Sungai turun, terus nanti kita depan belok kanan. Itu Gunung Merapinya di atas sana ya. Masih tertutup sama kabut. Yuk, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita lanjutkan lagi. Nih. Nah, untuk kondisi pertanian di wilayah ini tidak seperti di wilayah Gunung Sumbing yang sudah biasanya kita jelajahi, bahkan sudah kita selesaikan untuk mengitari Gunung Sumbing ya. Kalau di sana kan rata-rata kondisi tanahnya adalah tanah yang subur ya. Subur, terus tidak terlalu banyak bebatuan, kecuali di kawasan daerah Temanggung, di daerah Desa Lamu itu memang banyak bebatuan, tapi masih memungkinkan untuk ditanami dengan komoditas sayuran. Tapi kalau sekarang nih, saya lewat di salah satu aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi ya. Kondisinya seperti ini, tidak bisa ditanami sayuran karena di bawah ini kan material vulkanik ya, bebatuan, terus pasir. Maka yang bisa kita lihat di sini tanamannya adalah pohon-pohon, tuh suara burung loh. Pohon-pohon, terus semak belukar. Nah, tapi di sini kalau mau bangun rumah, bangun gitu, tinggal ke sungai ambil pasir, ambil batu gitu ya. Harga material di sini kemungkinan murah. Nanti akan kita tanya dengan warga di sekitar sini. Loh, ini buktinya ya, jalan di hutan kayak gini aja udah dibeton. Oke, kita sudah sampai di pertigaan. Tadi itu saya lihat di map kita harus belok kanan, tapi bener nggak ya? Bener yang ini atau bukan? Daripada kita kesasar. Oh ya, kita belok kanan. Depan itu ada dusun yang masih berpenghuni. Ah nih, bekas dusun Pencar ada di atas sana. Yuk kita naik ya, semoga ketemu sama warga, jadi kita bisa ngobrol sambil mendengarkan cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Perjuangan untuk menemukan dusun Pencar ternyata tidak mudah. Saya beberapa kali tersasar di jalan yang cukup sempit, tapi akhirnya bermodalkan sinyal GPS yang masih ada, saya menemukan lokasi dusun Pencar yang ternyata lokasinya ada di atas sebuah desa. Lokasinya tidak jauh dari dusun Stabelan yang sudah kita jelajahi dalam episode sebelumnya. Sepanjang perjalanan, saya melihat berbagai jenis tanaman yang sedang mulai tumbuh dengan subur, terutama tanaman tembakau. Maklum saja, di musim kemarau seperti ini, mayoritas tanaman di wilayah pegunungan adalah tembakau. Nah, sobat desa, ini sekarang saya sudah sampai di, kalau di map itu namanya kawasan Pencar. Tadi kita sempat melewati sebuah makam ya. Kalau informasi yang saya ingat dari Pak Dukuh, Stabelan itu yang tersisa dari dusun Pencar yang hilang diterjang oleh awan panas ini, itu tinggallah makam kuno ya. Tadi saya lewat, cuman saya nggak berani langsung masuk karena kita nggak tahu adat istiadat atau norma yang berlaku di sini dalam memperlakukan makam di sana itu seperti apa. Jadi kita nggak berani masuk sebelum kita dapat informasi. Nah, di sini ada yang menarik nih. Salah satu hal yang wajib ada di pemukiman sekitar lereng gunung yang aktif, terutama gunung api, itu adalah sistem mitigasi bencana untuk mengingatkan warga di sekitar sini ketika ada potensi bencana biar segera menyelamatkan diri. Nih salah satunya nih, yuk kita lihat ya. Ini ada satu tower dan di atas tanah itu banyak sekali
speaker ya. Kita lihat mana, jangan sampai merusak tanaman milik warga. Wah, ini jalannya yang mana nih yang? Oh, jalannya yang tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak langkung. Nah, ini kita lewat yang tengah ya sobat desa, biar nggak merusak tanaman warga. Nih, ini dia nih. Waduh, kena mingsri ora yang. Jadi sobat desa, mingsri itu adalah getah yang ada di sini nih. Di desa saya namanya mingsri. Oke, ya. Ini dia nih. Stasiun sirine. Ini dari pemerintah ya, Kementerian SDM. Jadi ini juga harus kita jaga karena ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk memberikan peringatan kepada warga di sekitar sini ketika ada potensi bencana. Nah, itu desanya tuh. Tuh, depan ini ya. Ini adalah desa-desa yang ada di sekitar lereng Gunung Merapi yang mana belum pernah kita jelajahi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan sampai merusak tanaman warga. Oke, tuh. Oh, ini sistem pengairan nih, menyimpan air hujan. Tuh, di sana ada rumah-rumah warga tuh. Wah, kayaknya seru nih ya kita. Atau jangan-jangan kita tanya aja ya sama warga di daerah situ ya. Karena situ itu jalan utama Selom Boyolali yang ke sana ke arah Magelang. Yuk, kita lanjutkan lagi mencari cerita dari dusun Pencar ini ya, karena biar kita nggak penasaran sama cerita aslinya itu seperti apa. Woi, wah itu ada warga sebenarnya, cuman lagi pada beraktivitas ke ladang. Nah, ini sekarang saya sudah berada di salah satu makam ya yang ada di kawasan dusun Pencar. Nah, ini kondisi makamnya seperti ini. Saya nggak berani masuk ke dalam. Ini saya masih di luar. Takutnya nanti ada satu dan lain hal yang tidak harusnya saya lakukan di sini. Sebelum nanti kita dapat informasi dari warga setempat. Nah, kondisinya kayak gini ya sobat desa tuh. Makamnya itu dibuat berbukit-bukit seperti itu, berbukit, gunungan-gunungan gitu ya. Nah, itu ada banyak di sini tuh. Terus juga ada batu nisannya juga. Lalu di tengahnya itu ada satu bangunan besar loh. Nah, terus juga masih ada tumbuhan atau tanaman yang cukup rindang nih. Nah, di tengah-tengah itu ada bangunan kecil. Bismillah ya, kita lewat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kondisinya kayak gini nih. Ini berada di tengah-tengah pemukiman warga. Itu ada satu pohon besar. Cuman sayangnya adalah saya itu berhenti di sini, tapi nggak ada warga yang lagi beraktivitas. Jadi kita belum berani untuk masuk. Udah, yuk kita turun lagi ya, cari warga. Nah, itu Gunung Merbabu di sebelah sana. Ya, kula jeng tanglet babagan sejarah mriki tengen Pak sinten nggih? Saya ini. Pak Dukuh napa? Nah, Pak RT mawon. Pak RT ngertos? Nggih. Daerah pundi niku Pak RT? Ngajar mriku ta. Teng Ngajor. Nggih. Kula pun dugi nginggil niku sing enten tower niku. Sumber. Niku pun benten. Nggih. Nek mriki nderek pundi, Bu? Nek mriki nggih teng nganu. Riyen mriki. Terus aliang teng Kajem mriku. Oh, warga sing mriki dipindah teng mriku. Nggih. Kajor namine. Nggih. Dusun apa desa niku namine? Dusun. Dusun Kajor. Nggih. Tengen Pak RT mawon. Pak sinten Pak asline? Sunar. Pak Sunar. Nggih. Griyane mbek pundi, Bu, nek saking mriki? Niki teben niku Mas. Jenengan Ngandap terus mentok kuburan niku. nggih. Mungkin nganan to. Nggih. Nganan terus Mungkin daerah jenengan mriku. mang lurus mawon. Oh, lurus. Jeraka. Ini munggah melih mriku. Oh, griyane mriki malahan. Nggih. Oh, nek jenengan ngertos cerita niki mboten, Bu? Mboten kula. Mboten nggih. Nggih. Ning saking tiyang sepuh riyen memang riyen saking mriki. Nggih. Nek niku makame sinten, Bu? Kok enten makam-makam teng nginggil niku? Nggih mereka mengakam anu sarian mriki to. Kejaman riyen. Nggih. Ning sakniki tesih menawi enten tiyang meninggal dikubur teng mriku. Mboten. Oh, mboten. Kajen mriku. Teng Kajur malahan. Nek Kajur niku tesih nderek desa napa? Pun mboten Telaga Lele kan? Mboten. Desane ngono. Boyolali. Nggih, Boyolali. Nggih. Dusunipun Kajor. Nggih. Desanipun? Nggih. Oh, nggih. Ini ajeng kondur jenengan. Nggih. Oh, ngonten. Bu, enten oleh-oleh nggo. Napa Mas? Purun mboten? Napa Dik? Purun mboten to? Purun to. Kula sing Jogja, Bu. Oh,
Nggih. Apa jenengan kok di mriki? Lah kula kan pados crita niki ajengan. Oh, nggih. Wonten Bu enten Sing- kerudung. Oh, nggih. Terima Lamet. kasih. Sami-sami. Bapake kula Nggih. ngertos to sing sejarah mriki bapake kula Bapak Maratuwa. Ning nganu lagi gerah. Menawi mboten gerah kula tak sowanken jenengan. Berarti sing ngertos malah Pak RT niku sing ngertos danten. Jane nggih nek Pak RT niku nggih pun kelahiran mriko ning nggih pun ngertos jarahe wong tua to. Ngertos sejarah nggih. Nggih. Oh, Pak RT Sunar berarti nggih. Nggih, nek bapake kula riyen nek kelahiran mriki. Oh, malah kelahiran mriki. Nggih. Wah, ini sanipun. Perjuangan kita dalam episode ini belum selesai. Kita masih akan berusaha untuk mencari cerita dari para pelaku yang mengalami kejadian di tahun 1951. Dan alhamdulillah, dalam episode kedua kita akan berwawancara dengan seorang warga yang mengalami kejadian erupsi Gunung Merapi yang menghilangkan dusun Pencar. Bapak tersebut menceritakan dengan detail kejadian yang ia alami pada tahun 54. Usut punya usut, ternyata pada kejadian itu ada 2 dusun yang hilang tertimbun oleh letusan Gunung Merapi. Jadi jangan ketinggalan di episode selanjutnya ya. Dadah!